Saya mau khotbah tentang proses kerendahan hati. Berapa banyak saudara yang tahu bahwa upah orang yang rendah hati adalah ditinggikan Tuhan? Angkat tangan. Masa depan yang pasti untuk orang-orang yang rendah hati adalah peninggian. Amsal 29 ayat 23 berkata, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Yesus bilang dalam Matius 23 ayat 12, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nasib orang-orang rendah hati adalah tinggi. Nasib orang yang tinggi hati adalah rendah. Anda mau ditinggikan Tuhan? Katakan kanan kirimu, rendah hatilah. Bahasa prokemnya jangan belagu. Masa depan orang-orang yang rendah hati itu kata Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Yang mau katakan amin. Mau belajar rendah hati? Anda yakin mau belajar rendah hati? Siap direndahkan? Langsung mulai lesu, suaranya langsung hilang. Saudara, kalau doa sama Tuhan minta kesabaran, yang terjadi apa? Ketemu orang-orang yang bikin gak sabar. Betul gak? Jadi kalau Anda mau belajar rendah hati, siap-siap diinjak orang, siap-siap merasa dibodoh-bodohin, siap diproses. Yang mau rendah hati katakan amin. Wah, keren. Mau diproses katakan amin. Mantap jemaat isi, berani ya. Saudara, Ulangan 8 ayat 2. Kita lihat sama-sama. Kita baca yuk. 3, 2, 1. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Kata pencobaan di situ, mencobai itu salah. Dalam bahasa Inggris arti sebenarnya adalah ini: to humble you, untuk merendahkan hatimu, and test you, menguji engkau. To know what was in your heart, untuk tahu isi hatimu. Sometimes kita pikir kita rendah hati, tunggu sampai kita direndahkan baru kelihatan sungguhkah kita rendah hati. Amen. Biasanya tuh kalau udah dihina, yang tersinggung berarti sombong. Orang yang tersinggungan itu bukti kesombongan. Kalau Anda tuh rendah hati, orang mau rendahin Anda serendah apapun, Anda nggak masalah. Soalnya gue udah rendah sih. Betul nggak? Kita siapa tanpa Tuhan? Listen, di dalam hidup ini Tuhan ngizinin kita ngelewatin padang gurun. Padang gurun di firman Tuhan selalu menggambarkan kehidupan yang penuh dengan ujian. Kita akan ngalamin masalah, pergumulan, penderitaan di hidup kita, yang ternyata tujuannya Tuhan bilang to humble you, untuk bikin kamu tuh rendah hati, jangan belagu. Saya mau tanya gini, Tuhan baik gak kita diizinkan untuk belajar rendah hati? Saya mau tanya, Tuhan baik gak kita diizinkan ngelewatin padang gurun supaya kita rendah hati? Kenapa? Karena Tuhan mau kita ditinggikan. Tuhan gak mau kita sombong dan belagu. Nasib orang yang sombong itu pasti direndahkan. Lucifer, nama yang mengerikan bagi manusia, dulu adalah seorang malaikat yang dekat di hadirat Allah. Tapi dia dibuang, dikatakan ke bumi lebih rendah daripada bumi yang paling bawah. Kenapa? Karena dia sombong. Dia ingin menyamai yang maha tinggi. Orang yang sombong akan direndahkan, dan Tuhan tidak mau kamu direndahkan. Jangan pernah aminkan bahwa hidup ini seperti roda berputar. Satu kali kita akan di bawah, satu kali kita akan di atas. Sering dengar gitu? Jangan aminin. Pegang firman Tuhan. Kamu bukan ekor, kamu kepala. Kamu akan terus naik dan tidak turun. Katakan amin. Kalau lahir sukses, mati sukses. Amin. Lahir kaya, mati kaya. Jangan, iya tambah kaya. Jangan aminin. Kayak roda berputar, satu kali di atas, satu kali di bawah. Saya tolak dalam nama Yesus. Saya cuma tahu bahwa ikut Tuhan itu from glory to glory. Ngelewatin masalah kita cuma stuck, tapi tidak turun ke bawah.
dengan satu kunci, tetap rendah hati. Karena Tuhan mau kita diberkati. Tuhan tidak mau kita turun ke bawah. Makanya Tuhan izinin proses terjadi. Karena sebagai manusia, kadang kita nggak ingat bahwa kita sombong. Makanya dibilang ini, to test your heart, to see what is in your heart. Tuhan menguji kita supaya kita sadar isi hati kita sendiri. Pernah satu kali Roh Kudus ingetin saya gini, kamu tahu nggak? Kamu ngerasa kamu baik aja tuh udah sombong.